Bang, eh, maaf kalau harus flashback kejadian yang beberapa hari lalu itu. Mengingatnya seperti apa sih? Maksudnya ada cukup kekecewaan kah dari King sendiri atau seperti apa? Ya sih sebenarnya apa ya, ya saya mau dibilang kecewa juga ada kecewa ya, tapi mau dibilang sedih juga ada ya, terus mau dibilang gembira juga ada juga ya, ya kecewanya karena apa namanya, kok saya bisa dicurigai gitu loh menggunakan narkoba. Tapi sekali lagi bahwa ya gak ada masalah juga sih. Saya dicurigai gitu kan gitu. Jadi terus kenapa kok saya sama seperti diperlakukan kayak seorang tersangka gitu loh. Padahal kan di situ kan belum tentu saya bersalah kan menggunakan narkoba dengan cara diborgol seperti itu. Itu sih ini hanya sebuah curhatan dari hati aja gitu ya. Kalau bisa diperlakukan seperti ini gitu, apakah karena saya apa namanya memberontak ya kan, karena saya wajar memberontak karena saya tidak percaya kalau mereka itu adalah polisi gitu. Saya takutnya bukan apa, takutnya mereka adalah begal yang mengatasnamakan anggota, itu yang saya khawatirkan gitu kan. Ya walaupun akhirnya ujung-ujungnya saya tahu mereka adalah anggota gitu, dan benar-benar anggota. Kenapa? Karena saya langsung dibawa ke kantor Polsek Tambora gitu. Jadi waktu itu saya bingung gitu, tiba-tiba digedor jendela, terus saya akhirnya mencoba untuk menyelamatkan diri, bukannya kabur loh, menyelamatkan diri. Ya, pasti kan saya yakin bukan hanya saya aja, tapi yang lain juga gitulah. Pada saat ada menurut kita bahaya, pasti kita sebisa mungkin adalah menghindar dan kita lari, cari perlindungan dan menyelamatkan diri. Gitu. Kecuali kalau memang diri saya salah. Gitu, diri saya salah, tiba-tiba saya ditegur oleh anggota, ya pasti saya harus mengakui kesalahan saya gitu. Tidak boleh melarikan diri gitu. Jadi mungkin mereka berpikir kayaknya saya ini nih nama pelaku gitu ya. Jadi makanya mereka kejar gitu. Dan saya pun juga menuduh mereka juga ini kayaknya pelaku kejahatan nih gitu, bukan polisi, cuma mau menjelek-jelekin nama polisi doang gitu. Jadi akhirnya ya saling tebak-tebakan itu yang bikin kejadian yang akhirnya heboh ya di mana-mana, viral di mana-mana. Ya saya juga minta maaf, saya tidak ada niat untuk membuat heboh Indonesia seperti ini, tapi memang saya pada saat itu benar-benar ketakutan gitu. Saya mau minta tolong banget sama siapa gitu. Apa sih yang kamu rasakan, Cing? Saya takut gitu loh, karena ya kan zaman sekarang ya itu kejahatan di mana-mana gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu. Kenapa mobil lain banyak, kok mobil saya doang yang diintai gitu dalam hati. Apalagi di situ juga banyak barang berharga kan di mobil saya gitu. Jadi saya minta tolong sama asisten sama cepetan lari saya begitu. Udah pokoknya pikiran saya itu udah gak karuan gitu. Ternyata setelah diteliti, polisi ini adalah sudah mengintai asisten saya. Polisi sudah mengintai asisten saya yang dia katanya kedapatan transaksi narkoba gitu. Terus tiba-tiba di situ ada saya, yang mungkin boleh juga sih, maksudnya yang dimaklumin lah ya. Maksudnya saya dicurigai juga, jangan-jangan saya terlibat, tapi ya saya tidak terimanya ya kok saya diborgol gitu. Ya kan? Itu saya sedih gitu kan. Terus asisten saya juga diborgol gitu. Kan kalau narkoba itu kan harus dibuktikan dulu di urin, ya kan. Dan kita kan melarikan diri bukan karena kita menjahat ya, atau bukan target operasi gitu loh. Kita tuh karena saya juga memang nggak tahu gitu loh kalau ternyata pihak polisi itu sudah ngintip asisten saya itu di tempat yang sebelumnya gitu ya. Jadi ya ini adalah akibat dari memang sebuah kesalahpahaman ya gitu. Jadi ya udah, akhirnya juga saya minta maaf. Terus juga polisi juga sama minta maaf juga atas kejadian seperti ini. Dan mereka juga
ya karena hasilnya juga negatif, mereka juga minta maaf. Secara rambut juga negatif, minta maaf. Ya udah, saya maafkan. Dan saya juga akhirnya saya minta maaf juga sama pihak kepolisian. Saya juga minta maaf, saya manusia biasa, banyak kesalahan gitu. Saya juga minta maaf. Saya pikir bapak begal gitu loh, tapi memang pakaiannya juga kan pakaian yang biasa gitu ya. compang-camping, ya kan, yang pokoknya menyeramkan deh gitu, sampai juga menodongkan pistol, ya kan, walaupun sudah mengeluarkan lencana juga, saya agak sedikit nggak percaya juga kalau itu polisi, karena saya dulu juga pernah trauma ya, trauma ada ngaku anggota polisi dia kemana-mana, jangan bergerak gitu kan, dia pakai jaket tinggi, dia bukan benar-benar yang meyakini itu adalah personel polisi, datang ke tempat tinggal saya, tiba-tiba dia cuma mau ngambil handphone. Itu yang bikin saya akhirnya menyamakan gitu loh kejadian sekarang seperti kejadian dulu gitu. Saya ditodongin pistol aja nggak percaya, wah itu pasti shotgun gitu, makanya saya nggak takut. Gitu, makanya saya nggak mau keluar dari pintu mobil karena saya takut dirampas semuanya gitu kan, barang-barang gitu. Ya, selagi kita masih bisa menyelamatkan diri, kenapa enggak? Itu pikiran saya pada waktu itu gitu. Ternyata memang benar-benar dia polisi, mereka polisi asli. Baru di situ saya lega. Artinya apa? Saya di situ bukan takut gitu loh. Artinya saya tuh takutnya ini palsu, polisi gadungan yang nyamar-nyamar pura-pura jadi anggota, atau tiba-tiba saya dilenyapkan, ya kan? Tiba-tiba saya dihabiskan nyawanya, mereka mengambil mobil saya. Makanya saya teriak-teriak, minta tolong kan, ini saya mau jamil, tolong ini saya mau jamil, tolong, saya mau dibegal itu. Artinya memang murni saya minta pertolongan karena saya takut dibegal, bukan saya mau pakai narkoba, terus saya pura-pura dibegal atau gimana, beda kan? Sebenarnya beda gitu. Karena memang saya nggak tahu mereka polisi, tapi semua udah clear. Udah clear semua, ya, mereka sudah mengakui kekeliruannya, kesalahannya. Ya jarang loh anggota. Kalau udah keliru, udah salah minta maaf, jarang gitu. Ya benar, ini minta maaf secara pribadi. Dan saya dengan ikhlas memaafkan mereka. Ini sih masukan aja buat pihak-pihak kepolisian. Next time jangan seperti ini, ya. Jangan jangan anarkis, ya kan. Kita ini kan rakyat ya, warga biasa, dan polisi itu kan mengayomi, ya kan, ya harusnya ya penangkapannya lebih tidak terlalu brutal seperti ini kan, ya. Artinya harus mereka juga membaca, oh ini jangan, apalagi dia kenal muka saya kan, ya, paling nggak gini, nggak mungkin ini penjahat gitu loh, ya kan, profesinya udah tahu gitu, jadi jangan sampai saya bikin takut gitu, apalagi kan kelihatan ada yang mukul juga kan, ada yang mukul asisten saya kan, mukanya gitu kan, terus saya juga ditarik-tarik seperti itu, ya pokoknya kayak nggak layak deh gitu. Dan saya juga mengakui bahwa tindakan mereka ini sangat kasar, gitu. Tapi ya sudahlah, ini kan hanya sekedar cerita. Semoga kedepannya dalam proses penangkapan bisa lebih mengayomi lagi, lebih soft lagi, tidak ada kebrutalan, ya kan, karena yang namanya orang salah itu kan wajib ditegur dengan baik-baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Ini bukan yang ngajarin, ini sekedar masukan, ya kan, saling memberikan masukan itu kan sangat bagus ya. Jadi buat kedepannya akan jadi evaluasi seperti itu. Sama Steve akhirnya gimana? Sudah akhirnya saudara ST itu ditahan karena memang dia terbukti sebagai pemakai dan urinnya juga positif, ya kan. Jadi ya saya harus merelakan orang kepercayaan saya untuk diberikan pembelajaran oleh kepolisian, apa gitu ya, walaupun sebenarnya saya sedih ya. Soalnya dia udah kayak keluarga sendiri. Saya ngedidik dia tuh dengan cara agama.
Mualaf juga kan ya dia bilang. Itu mualaf. Saya nyari dia sholat 5 waktu. Terus juga saya pernah bilang juga, lu jangan sekali-sekali menentang hukum ya. Di penjara tuh gak enak. Dia bilang, iya bang, kenapa gue gak bakal begitu. Makanya begitu kemarin ada kejadian sedih banget. Gak nyangka gitu ya, emaknya juga sampai nangis. Tolong sama saya. Dia dari keluarga sederhana, teman-teman. Ibunya itu tukang cuci baju harian gitu kan. Dia punya adik masih sekolah gitu. Ya, saya bilang, makanya lu harus mikir sebelum lu melakukan menggunakan narkoba itu. Lu pikirin efeknya gimana gitu. Kayak gini lu nyusahin emak lu, katanya lu mau bahagiain emak lu, lu mau membahagiain adik lu yang sekarang masih kelas 2 SMA gitu. Jadi dia sampai bilang, bang tolong, gua gak bisa tolong lu, yang bisa tolong cuma Allah. Saya bilang gitu. Ya lu sekarang sholat ya, lu sholat ya, tobat. Saya bilang begitu, Allah maafkan, siapa tahu nanti ya bapak polisi, bapak kapolsek Tambora dimudahkan hatinya, lu bisa rehabilitas, bisa rehab gitu kan. Ya yang penting nanti kalau misalnya lu udah direhab, lu jangan begini lagi. Saya bilang begitu, karena akan merugikan lu sama keluarga gitu. Makanya dibuat pemirsa semua ya, Bang Ibu berpesan, jangan kalian menggunakan narkoba, bahaya untuk diri sendiri, bahaya juga untuk keluarga. Nanti kalau udah kalian tertangkap kan repot, ya kan, nyusahin diri sendiri, nyusahin keluarga. Ya, jangan udah cukup asisten gue aja yang menderita gitu. Kalian kalau memang udah terlanjur ya kalian berobat, ya rehab, ya jangan sampai nanti terlanjur merugikan kalian semua gitu ya. Pokoknya udah jangan sekali-sekali dah. Itu semuanya nggak benar, nggak bagus gitu. Sorry nih, di saat kejadian kemarin itu kamu kan pasti selalu dikaitkan dengan DP. Nah, dia ada sempat buat story kena karma gitu. Syukuri. Itu gimana King kamu King? Kalau karma kan kalau aku pelaku ya, aku bukan pelaku, hanya aku cuma dicurigai, ya kan negatif, ya kan. Kalau karma itu aku memakai, berarti kan dia sudah salah. Tapi aku tidak akan membalas. Aku hanya mendoakan. Semoga Allah membersihkan hatinya, ya. Soalnya biar bagaimanapun, walau nyinyir begitu, dia tetap pernah ada di hati saya. Dia pernah tetap ada di hidup saya, ya. Ya sudah, biarkan saja, gitu loh. Dia mau seperti biarkan, gitu. Yang penting sekarang saya fokus dengan karir saya, ya kan. Memberikan kepercayaan lagi ke publik bahwa saya memang benar-benar bukan pengguna narkoba dalam bentuk apapun, ya kan. Saya bebas, ya kan, karena memang sudah dicek secara urin dan juga secara rambut. Jadi nyinyirannya terbantahkan, gitu. Kecuali kalau saya dimasukin ke sel, baru itu karma, gitu kan. Jadi ya, biarkan saja. Tapi ini kan baru masuki tahun baru nih 2024. Sedih nggak sih dalam arti gini, udah 2024 tapi masih ada orang yang seperti itu kan seharusnya membantu gitu, King, istilahnya minimal jangan nyinyir gitu kalau nggak mau bantu. King, kalau bisa sih bukan hanya dari awal 2024 ya, kalau bisa nanti di tahun berikutnya juga jangan adalah orang saling menyinyir. Ingat, kita ini satu saudara, kita pernah dulu satu rumah, satu ranjang, ya, saling support lah, ya nggak, bukan saling membenci, ya kan, saling membahagiakan walaupun udah nggak bersama, minimal saling mendoakan. Kalau lagi kena musibah didoakan, gitu, bukan kena musibah
malah dihina-hina. Jangan, apalagi pernah bersama, harus mikir ke situ gitu loh ya. Masa sama orang lain dia bisa baik, sama orang pernah ada di masa lalunya dia tidak bisa baik. Sekarang 2024 harus bisa jadi orang yang lebih bersih lagi. Ya hatinya, ya kan, pikirannya dewasa kan. Kita kan bentar lagi tua, mati. Ya kan? Belum dong. Iya, pasti lah, maksudnya kita mau hidup mulu. Tapi kan belum. Ya kan, ya makanya kita harus jadi orang makin tua tuh, makin tahun tuh harus menjadi orang yang dewasa, harus jadi orang baik, harus bisa meninggalkan kesan dan pesan yang baik buat orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan ya walaupun di awal tahun ini saya mungkin secara kasat mata ini buruk ya, dari pandangan saya, kok saya diuji begini ya Allah, kan kita nggak tahu Allah punya niat apa. Yang penting memang kita tidak salah. Kan saya dituduh salah, ternyata setelah diuji tidak salah. Iya. Iya kan, artinya kan itu ada sebuah pelajaran kan gitu. Jadi makanya jangan pernah menuduh. Nah, ada rasa itu nggak, King? Maksudnya rasain semua lu bohong gitu yang lu tulis status apa, buktinya gue bebas lagi sekarang. Iya, makanya jangan, untuk siapapun ya, jangan asal tuduh, jangan asal ngucap, jangan asal menghina, ya kan? Jangan terlalu terburu-buru menghina orang, ya kan? Itu tidak boleh, tidak baik gitu kan. Jadi lihatin dulu seperti apa kan, itu kan baru tuduhan. Ternyata tuduhannya tidak benar, kan akhirnya gimana? Akhirnya kan malu yang menuduh, ya kan? Oh, tidak terbukti ternyata puji emak jadi emak kan jadi aja jelek dia sendiri, ya kan? Gitu. Dah, ini pelajaran juga buat saya juga. Saya juga gak boleh jadi orang yang gampang menuduh orang. Harus diteliti dulu sebelum kita bertindak, diteliti dulu. Harusnya kalau memang pun benar-benar dia terbukti pemakai, kalau sebagai orang yang baik itu bukannya menghina, harusnya mendoakan. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga kedepannya dia jadi orang baik. Harusnya begitu, bukannya orang lagi terkena narkoba dikata-katain ini itu kan tuh karma. Jangan, itu tidak menjadi contoh baik. Apalagi kita seorang public figure ya, gak boleh mencontoh seperti itu. Jangan. Jadilah public figure yang bisa mencontohkan pada orang lain. Apalagi kita sebagai public figure lihat orang lagi kena musibah, kalau bisa santunin. Kalau nggak bisa nyantunin, jangan menghina. Gitu loh. Kalau dia punya duit banyak ya santunin nih, duit sedekah ya. Kamu kan kena musibah, mudah-mudahan bermanfaat. Bukannya dikata-katain, bukan dihina. Jadi ini bisa jadi contoh buat masyarakat yang lain kan. Tuh artis itu tuh bagus ngebantu, gitu ya. Gitu kan, suka ngebantu. Kalau ngeliat ada yang kena musibah, dia bantu loh. Ya, gak menghina loh. Ya, namanya dia bagus. Gitu. Oke. King, 2 pertanyaan terakhir. Ini apa? Dia kan, kalau kamu kan selalu berani menyebut nama gitu, tapi dia tidak berani menyebut nama. Itu kamu gimana sih? Ya, kalau mau ya nyindir ya menyebut nama gue gitu nggak? Sebenarnya sih nggak boleh juga ya. Pokoknya yang sifatnya menyindir jangan. Mau nyebut nama atau tidak menyebut nama, biasa apa, hilangkanlah kebiasaan buruk itu. Misalnya dari aku, ini udah 2024, ya kan? Carilah saudara yang banyak, carilah teman yang banyak. Karena apa? Udah mulai bau tanah. Ya kan, umur udah makin bertambah, ya kan. Kenapa kita banyakin teman, banyakin saudara, biar nanti kalau kita mati baik yang doain, ya enggak. Kalau kita tiap tahun makin nyinyir, tiap tahun makin nyinyir, tiap tahun makin nyinyir, ya kan, nanti yang doain kita dikit, ya enggak. Kita nggak bisa doa sendiri kalau kita udah di alam kubur gitu. Jadi janganlah banyakin masalah, banyakin pahala sekarang mah, banyakin pahala, ya kan, banyakin bantu orang, jangan banyakin nyinyir orang, jangan. Pagi usia udah 30 lebih, udah bukan ABG, ya kan, saya juga udah 40,
Saya juga berusaha sekarang yang jelek-jelek saya buang-buang ya. Sekarang saya berpikiran positif aja kan. Dengan kejadian hari ini juga saya berpikiran positif. Artinya jangan menggunakan narkoba, ya kan, untuk diri saya, untuk orang lain, karena itu bisa bahaya dan merugikan. Kita bisa kena pidana karena narkoba itu termasuk musuh besar, ya, musuh besar Indonesia dan negara, musuh besar dunia juga, seperti itu. Oke. Ketika di dalam apalagi yang kamu rasakan? Saya sholat, zikir, ngaji, alhamdulillah. Jadi hal-hal yang positif saya lakukan untuk sambil menunggu hasil tes urin saya dan lambung saya, dan ternyata alhamdulillah dua-duanya negatif, dan akhirnya saya dipulangkan ke keluarga. Alhamdulillah, karena tidak terbukti dengan prasangkaan itu. Gitu, nggak apa-apa kalau kita disangkakan pengkonsumsi narkoba, nggak apa-apa, kita hadapi. Ayo kita buktikan, gitu kan? Kalau apa yang dituduhkan itu tidak benar, gitu. Bang Ipul selalu akan selalu mengucapkan terima kasih buat seluruh masyarakat yang mendukung Bang Ipul sampai sekarang. Terima kasih, doakan Bang Ipul, semoga Bang Ipul menjadi orang yang selalu berada di jalan yang benar. Karena yang namanya setan kapanpun waktunya mereka tuh akan datang tiba-tiba, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan Bang Ipul selalu kuat, selalu sehat dalam menghadapi apapun. Oke, 2024 menghadapi sindiran kamu masih samakah? Cuek, doa, cuekin gitu saja. Kalau kita di tahun 2024 ini disindir orang, jangan kita balas dengan sindiran lagi. Artinya kalau kita balas, artinya kita sama seperti dia. Ya, kita harus lebih cuekin aja. Mungkin ya pokoknya kita harus kuat iman aja lah. Gak usah dipeduliin orang-orang yang nyindir kita, biarkan saja. Yang penting kita fokus, maju, ya, berjalan ke depan, buktikan kita tuh jadi orang hebat, gitu, di mata Allah dan juga di mata manusia. Thank you.